Saya ini kan umurnya udah sangat banyak ya, 65. Oke. Jalanan saya selama ini nggak pernah bisa saya share. Karena saya kalau masalah itu saya sangat introvert. Saya hanya mau ngebuang gitu. Jadi Seperti biasa kalau di DIY Podcast memang kita lebih ke arah kayak gimana ngeberesin persoalan beban mental kita. Kadang-kadang ada yang kayak rasa yang mungkin nyangkut, yang pengen dilepaskan. Dan kemarin pas ngobrol sama Bang Fadli di sharingin, nih Mama Yati punya juga nih kayak challenge yang pengen diselesaikan gitu. Sebenarnya kalau dirasain dalam keadaan yang sulit seperti itu, challenge, terus juga ada yang mungkin kadang mementingkan pribadi. Rasa yang muncul apa sih? Apakah sedih kah? Atau ya apa? sedih, terus kecewa, terus kadang-kadang Tuhan, dosa apa ya saya harus melewati ini? Aku sampai gitu. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau memang saya harus lewati ini, saya diberi kekuatan. Kalau harus memilih ya, sedih atau kecewa. Dua-duanya intensnya tinggi. Iya, karena buat saya itu adalah satu. Saya sebagai pemain yang sudah cukup lama di dunia film, yang saya rasakan justru kita pemain-pemain lama tidak dihargai. Saya juga paham, saya juga tidak mau yang gila-gilaan honor gue sekian. Siapapun mau pemain baru atau siapapun dia mau dapat honor berapa, buat saya itu adalah rezekinya, karena rezeki nggak ketukar buat saya. Nah oke. Dari sisi itu tolong hargai, karena ada juga yang misalnya tahu-tahu ngasih honor kecil terus pakai embel-embel belakangnya, masih untung lo gua calling lo kan udah tua gitu loh. So ada beberapa hal di sini ya, tadi jadi kecewa, terus juga sedih, terus akhirnya karena ekspektasinya tadi salah satunya adalah ya bukan untuk besar segimana, tapi ya sesuai lah istilahnya, yang pantas gitu, lah, yang layak. Oke. Ada beberapa tahapan yang kita perlu beresin. Salah satunya ada intensitas yang di sini. Karena itu kalau tinggi ke bawah nggak enak. Kalau aku sih ngerasain ya kayak buat job, rezeki itu kayaknya lebih mudah lah istilahnya kalau kita lagi happy. So Mam, aku akan bantu lepaskan. Nanti tinggal ikutin tarik nafas, tahan, lepaskan aja. Ya lega sih, artinya rasanya yang muncul dia akan bayar dalam waktu dekat ini. Oke. Ada rasa yang nggak enak lagi nggak? Kemarin tuh aku ada sedih, ada kecewa, ada marah. Karena kan aku udah kerja, itu logika loh. Ya, semua keharusannya bersediakan dilepaskan. Jadi dilepaskan dulu. Ibaratnya kerja dengan keyakinan bahwa Tuhan akan kasih dari entah berbagai bentuk. Tapi kadang kalau misalnya kita kayak aku kerja harus langsung dibayar misalkan dalam bentuk itu, jadi kayak kita nunggu kadang-kadang kok nih nggak dibayar-bayar nih, akhirnya kita jadi malah bertanya-tanya terus gitu. Nah itu juga yang saya lakukan, belajar itu akhirnya bukan soal religius ya, tapi saya mencoba belajar positive thinking tadi, menerima. Terus kedua kerja itu juga ibadah. Iya, betul. Makanya kalau saya orang yang tipe yang agak anti sama positive thinking. Iya, justru. Ini sebenarnya luka, kita punya luka, ada boroknya, bau, tapi kita kasih pewangi. Bau lagi ntar. Jadi kita berasanya, nggak bau nih, wangi. Tapi ntar bau lagi. Iya, tapi busuk tetap busuk gitu. Nah itu kalau positive thinking gitu. Jadi daripada kita positive thinking, mendingan yang busuk-busuk ini kita buang. Sampah-sampahnya kita keluarkan, sehingga bahkan kita nggak usah wangi-wangiin pun ya memang nggak ada baunya gitu. Aku pernah punya pola pikir seperti itu. Lalu aku coba lupakan. Aku jalanin mungkin udah sekian puluh tahun lalu sih. Karena perjalananku, kenapa tapi namanya hidup. Kalau banyak masalah itulah hidup. Kalau menurut nanti aku muncul lagi gitu ya. Itu kan perjalanan. Cuman setelah saya mencoba untuk lupa, aku ini jadi benar-benar pelupa. Kenapa jadi gue pelupa gini gitu? Dan marah aku sama diriku kalau aku pelupa, karena kekuatan di dalam pekerjaanku sebagai pemain tidak boleh punya. Betul, Mam. Jadi kalau kita lupakan juga sama kayak ada sampah, kita pura-pura nggak tahu. Nggak ada sampah nih, aku nggak lihat sampahnya. Padahal di sini bau busuk gitu. Nah itu juga. Jadi bukan dilupakan. Sebenarnya kita ada opsi baru, kita buang sampahnya keluar dari tubuh fisik kita. Jadi benar-benar di sini kosong, ringan, nggak ada rasanya. Kalau kita kerja dan kita nggak dibayar, rasa apa yang muncul? Dari perjalanan ya. Ya. Maaf deh.
banyak banget. Nah, apalagi banyak kan? Dan gak cuma satu PH. Iya. Itu banyak banget. Oke. Memang selama ini aku coba lupakan, tapi ya kalau memang lupakan teorinya, jadi ntar lupa. keinget lagi, Iya, salah ya keinget memang. lagi. Iya. Memang harus aku buang. Oke. Gak lebih enteng sih. Lebih enteng ya? Oke. Jadi nggak ada rasanya lagi. Kadang-kadang kasarnya gini loh, kan kita sudah mencoba untuk, udah tahu dia jahat, kita doakan yang bagus buat dia. Kita kan hidup di alam, ya kan? Ada yang setannya bagus, ada yang jelek. Terus setan yang jeleknya ngomong, kamu kok malah doain dia gitu. Kan dia jahat maka. Kalau udah gitu terus aku langsung merem, langsung minta ampun sama Tuhan. Ya aku mencoba tidur. Karena buat aku, waduh, itu hati, kan hati, bukan aku karena bisikan, bukan ya. Betul. Tapi hati yang terus dari sini ke sini, aduh, kok punya pikiran gini gitu. Ya. So udah sih. Tadinya sini saya tegang nih, ya udah enteng. berasa enteng ya? Enteng. Nah ini setelah kita bicara banyak, jadi aku ingat ya, benar yang Rio bilang bahwa rezekiku nggak putus. Dan gampang banget ngelepasinnya, karena memang iya, nggak ada sedikit pun sakit hati aku. Nggak tahu ya apa. Karena saya suka nyangkutin, karena ini pekerjaan saya kan. Imajinasiku, atau yang bahasa kerennya dibilang halu. Setelah ini pekerjaanku berlimpah gitu. Ini udah barusan setelah ngerasa lepas gitu. Aku akhirnya cuma, Tuhan, itu aja. Oke. Satu yang saya masih minta dan terus dijagai sama Tuhan adalah, kalau terjadi dan dialami sama saya kelimpahan itu, tolong tetap dikawal dan ditemani sama Tuhan, bahwa hasilnya biar bermanfaat buat orang lain, siapapun. Jangan sampai hasilnya dibohong-bohongin, karena kemarin aja juga gitu. Pandemi masih hasilnya. Dan gimana kalau mam tetap dibohongin? Ya udah, aku lepasin aja. Kalau dari cerita mam tadi pas kita duduk, mam bilang kayak ada yang salah, aku nggak tahu apa. Terakhir pas ketemu Fadli cerita baru, ternyata benarnya firasatku. Jadi sebenarnya mam punya awarenessnya, kesadarannya. Jadi tahu mana yang kayak ini baik atau tidak, ya kan? Kapan kita harus jaga ini. Jangan-jangan nih orang baik atau enggak. Aku misalkan mau kerja sama dia, apakah dia memang bisa atau enggak. Sebenarnya udah punya kesadarannya. Kadang kita menghentikan kesadaran kita kalau kita kayak udah biar Tuhan yang jaga. Tapi sebenarnya Tuhan jaga, dan kita juga perlu untuk menjaga juga. Nah itu yang jadi aktif ikutan buat ngejagain bareng. Kerjasamanya. Betul. Secara keseluruhan yang dirasain sekarang apa? Udah lebih nyaman, bahwa istilahnya memang kita secara manusia itu tadi kerjasama dengan Tuhannya harus clear lah, dalam arti balance. Dan juga harus mau belajar mana yang hak Tuhan, mana yang hak kita. Sebetulnya tiap manusia memang perlu teman hidup, dalam arti teman ngobrol. Ya kan? Ini kita ngobrol, share yang unek-unek di sini apa kan perlu dikeluarin. Kalau kayak botol mungkin yang sudah terisi penuh harus dikeluarin dulu, biar mungkin nanti terisi lagi yang mungkin jauh lebih baik kan. Kalau menurut aku gitu. Jadi kamu punya apa ini, vlog atau YouTube atau podcast namanya, sangat bagus, karena mungkin banyak orang yang perlu teman. Saya sampai pernah mau cari psikolog, tapi siapa saya nggak kenal. Gitu, barusan terlintas, kalau broadcast ini ngoling gue apa ya, apa perlu pakai manajer. Tapi aku sudahlah, gimana ntar gitu aku orangnya. Mam, aku directing emosinya ya, coba dicek. Kalau orang nggak menghargai mam, terus mam dianggap kayak ya udahlah lu orang nggak ada, orang sampah, apa rasa yang muncul?
marah saya. Oke. Waduh, gitu aja. Oke. Saya terus cuma ya terserah lah gitu. Aku ini biasa-biasa aja. Oke, siap. Jadi berarti udah di clear ya. Aku cuman kayak spacing energinya buat dibuang aja sekalian gitu kalau masih ada yang kesisa. Jadi ketika dibilang sombong ya udahlah. Ya kan cuman kayak so apa yang dirasakan sekarang? Udah lebih santai, lebih enjoy. Terima kasih karena ya tadi karena mungkin baru tadi sih. Iya. Saya mendengar ada satu hal yang kecewa banget. Tapi ya udah sekarang udah enteng aja sih. Oke. So teman-teman semua thank you, seru banget. Sampai ketemu lagi di OE Podcast berikutnya. Yang pasti setiap rasa kekecewaan mungkin ada dalam diri kita ya, tapi jangan kita bawa terlalu lama. Kecewa boleh gak? Boleh ya, simpan sebentar tapi habis itu lepaskan. Jangan di sugar coating, jangan kita berpositive thinking tapi sebenarnya kita terluka. Jadi benar-benar lepaskan semuanya biar terbebaskan dan kita udah jadi lebih bahagia. Tapi berasa lebih ringan loh. Bah, Asik ya. Silakan, Fauzi. aku sendiri kaget. Kenapa gue joget ya?